Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi sama saya di sini di dapur. Itu dapur, makanya disebut dapur rekaman. Kita kupas ini nih. Ya mungkin bisa dibilang review dari MPPT ini yang konon katanya kelas sultan sama MPPT yang ini nih yang kelas rakyat. Ini kemarin di video sebelumnya saya mau membandingkan, tapi kalau di judulnya dibandingkan kayaknya ya nggak adil. Maksudnya seperti membandingkan, ya namanya membandingkan itu harusnya ya jeruk sama jeruk. Kalau ini kan seperti durian dengan salak atau timun, kayaknya nggak imbang. Jadi ini saya review saja. Ini saya ukur dengan tang ampere, bagaimana performanya. Simak terus videonya. Hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sini saya cuma bisa membandingkan secara performa atau kemampuan arusnya, dayanya itu dari panel surya ini ya bisa dibilang efisiensinya lah. Kalau yang suka ngitung-ngitung itu pakai kalkulator itu efisiensinya. Jadi ini saya ukur masing-masing dari SCC menuju ke baterai, saya ukur pakai tang ampere, lalu saya bandingkan dengan yang ada di layar. Ini akurasinya bagaimana, dua-duanya saya ukur lalu saya bandingkan. Hanya itu yang bisa saya bandingkan, yang lainnya fitur apa segala macam ya nggak imbang, maksudnya nggak seimbang kalau dibandingkan. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri atau SCC kelas rakyat, MSP sama POMR. Di sini 22, di sini itu 19,5. 19,5, ini 22, kan ada selisihnya itu. Oh kan, berarti selisihnya sekitar ya selisihnya kira-kira 2,5 ampere lah. Akurasinya untuk ini nih dengan tang ampere ini punya saya ini masih ada beda. Jadi di sini 22, 21 tadi, ini di sini nih turun, selisih turun lebih rendah di sini. Di tang ampere ini lebih rendah, kisaran 1,5 ampere sampai 2 ampere ini selisihnya. Ini akhirnya saya ukur juga lah, namanya buat konten masa nggak diukur lah ya ukur ya. Tuh, jadi secara performa ya wajar lah ya. Harganya ini yang barunya ini 9 juta sampai 11 juta dibandingkan sama ini yang harganya baru aja itu cuma 1,8 sampai 2 juta. Ya kayaknya nggak imbang ya. Bekasannya ini saja buat beli ini dapat 2 gitu loh. Kan ya berarti kalau dibandingkan di compare ini ya nggak imbang, namanya jomplang. Tidak jeruk sama jeruk, apple to apple, tapi durian sama ini sama mentimun. Oke, untuk selanjutnya mari kita ukur juga ini, kita bandingkan antara tang ampere dengan layar yang ada di MPPT Schneider. Sini kita bandingkan ini outputnya 25 ampere, di tang ampere juga 25. Tuh bedanya hanya di koma saja belakangnya. Tuh sama di sini ya turun jadi 24. Ininya akurasinya alat ukurnya ini ya hampir sama dengan tang ampere yang saya punya. Ini packnya itu sampai 547 watt dari 700 watt peak. Ini pencapaiannya ini lumayan lah, nggak jauh-jauh sekali. Dari 700 watt ini dapat segini ya lumayan. Nah
namanya juga watt peak, watt maksimal yang bisa dicapai. Kan nggak selalu maksimal, bisa. Akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya lakukan setelah beberapa hari ini saya pasang dan saya rasakan. Saya mau menyimpulkan ini. Jadi secara fungsi SCC kelas rakyat, Max Sky Blue sama PoMR maupun Schneider 60 ampere ini secara fungsi itu sama. Itu MPPT itu 60, ini 60, mampu untuk 3 stage maupun 2 stage. Ini sama-sama. Yang kelas rakyat juga bisa 3 stage maupun 2 stage. Yang kelas apa ya, eksekutif atau kelas sultan pun sama-sama secara fungsi itu bisa untuk baterai lithium, bisa untuk konstan current sama konstan voltage, itu bisa. Dua-duanya itu sama, imbang, bisa. Selanjutnya kalau bicara yang seperti tadi saya sebutkan tadi, sudah saya lakukan tadi. Kalau untuk efisiensi ya ini kalah, yang kelas rakyat ini kalah. Kalau saya menyimpulkan, saya mengklaim bahwasanya yang untuk kelas rakyat itu ya 85% ke bawah efisiensinya. Nah, tapi nggak saya hitung, ini cuma klaim saya. Kalau yang ini ya 95% ke atas, ini hampir ini ya 90% lah, selisih 5%, 90% ke atas efisiensinya untuk yang kelas Schneider ini. Lebih bagus yang Schneider. Selanjutnya ini bicara untuk keunggulannya. Kalau yang ini kan fanless, jadi tidak berisik, dia cukup pakai heatsink. Kalau yang sana itu ada kipasnya, otomatis itu ya berisik-berisik sedikit lah kalau ada suara kipas. Terus selanjutnya fitur standarnya itu kan ada proteksi untuk apa, input over voltage sama under voltage protection, itu dua-duanya ada. Jadi ketika ini tegangan PV-nya itu, tegangan PV-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini ada proteksinya. Yang itu, yang kelas rakyat itu pun ada sama. Ketika apa namanya VOC apa ya, tegangan PV-nya itu katakanlah idealnya itu 1,5 sampai 2 kali tegangan baterai. Kalau untuk yang kelas rakyat itu kita kasih kelebihan, katanya maksimal itu kan 105. Misalnya dikasih 120, itu juga ada proteksinya. Nanti ada error apa namanya itu, ada kode-kode error di manualnya itu untuk misalnya tegangannya kelebihan atau tegangannya terlalu rendah, itu juga ada. Dua-duanya ini ada, biarpun kelas rakyat juga mempunyai fitur input over voltage dan under voltage protection, ini juga ada. Termasuk di dalamnya itu over current, misalnya kelebihan arus, dan semuanya ini juga ada. Terus ada yang tidak dimiliki oleh kelas rakyat, apa itu? Ini punya kalau gini, kalau biasa kita sebut itu arus balik. Jadi yang ini kalau sore hari dan pagi hari, ketika sore hari lah, kita bicara sore hari dulu. Sore hari tegangan dari PV itu lebih rendah daripada tegangan baterai. Ini relaynya itu putus, ceklik, ini putus. Jadi koneksi ke PV itu putus, otomatis tidak ada arus balik ke PV, itu nggak ada. Ini ada proteksinya. Kalau yang kelas rakyat itu tidak ada. Sebenarnya itu juga kalau mau kreatif itu bisa. Misalnya buat pakai begini nih. Biarpun kelas rakyat itu bisa menikmati fitur-fitur seperti itu, kita bisa buat sendiri dengan seperti ini atau dengan LVD kita setting. Ketika tegangan PV lebih rendah dari tegangan baterai, maka relaynya akan memutuskan arus dari PV. Itu bisa. Itu biarpun fitur mahal, kita bisa bikin sendiri itu. Untuk selanjutnya yang kelas rakyat itu tidak punya baterai temperatur sensor, itu nggak punya. Dia cuma punya sensor untuk untuk apa namanya MCU atau CPU nya dari MPPT itu.
Ketika panas 40 atau 45 dia kipas akan muter, ketika turun menjadi 40 kipasnya itu akan berhenti. Itu saja. Kalau ini dilengkapi dengan baterai temperatur sensor, jadi ada kabel disambung ke bawah, bisa dipasang di baterai. Ketika baterai temperaturnya panas, karena di cas itu mungkin panas, itu bisa kita setting alarm atau kita nyalakan kipas atau apapun itu bisa dilakukan dengan baterai temperatur sensor itu. Yang kelas rakyat untuk sementara nggak ada. Terus yang selanjutnya yang kelas ini Schneider ini punya pot koneksi SunBoost untuk monitoring dan segala macam, untuk monitoring dan untuk paralel, misalnya sesinya lebih dari satu di paralel. Kalau yang kelas rakyat ya bersabar, mungkin bisa pakai solusi saya itu Home Assistant. Kesimpulan terakhir saya secara keseluruhan, ini menurut saya dua-duanya sama bagus, fungsinya sebagai SCC dengan cara kerja MPPT ini semuanya juga menurut saya sudah bagus. Kalau yang jelas ini di bawahnya dari Schneider. Ini satu-satunya kelemahan ini yang setelah yang saya ambil kesimpulannya ini setelah saya pakai 1 minggu, satu-satunya kelemahan dari SCC MPPT merek Schneider ini, satu-satunya kelemahannya adalah harganya segini nih. Nah, berarti sekitar 5 gram emas antam. Yang ini harganya. Kalau ini harga bekas bukan baru, apalagi yang baru ini lebih mahal lagi. Satu-satunya kelemahan yang saya ambil kesimpulan setelah seminggu saya pakai di rumah ini. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.